Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Hasanah dengan NIM 2314040027. Saya dari kelas A, Tadris Matematika, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan tafsir dari Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15 yang saya ambil dari kitab Qurtubi dan juga kitab Al-Jalalain. Al-Quran menjelaskan suatu ajaran yang sangat penting bagi umat manusia, yaitu akhlak, di mana ajaran-ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran, semua itu menuju pada satu tujuan, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Salah satu pembelajaran penting yang menjadi titik tekan adalah mengenalkan hak orang tua kepada anak. Pembelajaran nilai-nilai moral menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pendidikan. Ibarat katanya sebuah rumah, nilai dan moral merupakan pondasinya. Sudah menjadi fenomena yang universal bahwasanya seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Di dalam ajaran Islam juga sudah dijelaskan bahwa seorang anak harus patuh dan taat kepada kedua orang tua. Jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua, karena akan mendapat ganjaran yang sangat pedih. Islam mengajarkan agar seorang anak selalu mentaati orang tuanya selama tidak bertentangan dengan agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah sering memerintahkan taat kepadanya diikuti dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, karena merekalah tangan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayni ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين Shadaqallahul azim, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung dan menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk, agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian di sini kita dapat melihat kembali yaitu arti perkata dari surah Al-Ahqaf ayat 15 tadi. Yang pertama, wa wassoyna, yang artinya dan kami perintahkan. Yang kedua, al-insana, yang artinya manusia. Kemudian biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, ihsana, berbuat baik. Hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya, kurhan, dengan susah payah, wa wada'athu, dan melahirkannya,
kurhan, dengan susah payah pula. Wa hamluhu, masa mengandung, wa fisaluhu, sampai dengan menyapihnya, salasuna syahra, selama 30 bulan. Hatta, sampai, idza balagha asyuddahu, apabila dia, anak tersebut telah dewasa, wa balagha, dan umurnya mencapai arba'ina, 40 sanatan, tahun. Qala, dia berkata, Rabbi, ya Tuhanku, auzi'ni, berilah aku petunjuk, an ashkura, agar aku dapat mensyukuri nikmataka, nikmatmu, allati, yang an'amta, telah engkau limpahkan, ala, kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala, dan agar aku dapat berbuat sholihan, kebajikan, taradahu, yang telah engkau ridhoi, wa aslih, dan berikanlah kebaikan, li, kepadaku, fi zurriyati, hingga mengalir kepada anak cucuku. Ini sesungguhnya aku tubtu, bertaubat, ilaika, kepada engkau, wa ini, dan sesungguhnya aku, minal muslimin, termasuk orang-orang muslim. Nah, sekarang kita akan membahas tafsiran dari ayat tersebut. Yang pertama yaitu tafsir Qurtubi. Dalam firman Allah ini terdapat 7 masalah. Yang pertama, firman Allah, wa wassaynal insana biwalidaini ihsana. Artinya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapaknya. Allah menjelaskan beberapa perbedaan kondisi seseorang terhadap kedua orang tuanya, di mana terkadang dia mentaati keduanya dan terkadang dia pun menyalahi keduanya. Maksudnya, bukan satu perkara yang mustahil bila hal itu terjadi kepada Nabi beserta kaumnya, di mana sebagian dari mereka mengabulkan seruan beliau, sementara sebagian lahirnya justru kafir. Inilah bentuk hubungan perbincangan di antara sebagian dan sebagian yang lain. Demikianlah yang dikatakan oleh Al-Qushairi. Kemudian masalah yang kedua yaitu ihsana. Firman Allah yang berbunyi ihsana. Mayoritas orang membaca hasana. Demikian pula dengan redaksi yang tertera pada mushaf Ahlul Huramain, yaitu penduduk Makkah dan juga Madinah, Basrah dan juga Sam. Al-husna atau baik adalah antonim dari al-qub atau buruk. Sedangkan al-ihsan yaitu perbuatan baik adalah antonim dari al-isa'ah atau perbuatan buruk. At-tausiyah adalah perintah atau nasihat. Semua itu sudah dijelaskan kepada siapa ayat ini akan diturunkan. Kemudian yang ketiga yaitu hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan, yang artinya ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah juga, yakni ibu kita mengandung dengan susah payah selama 9 bulan, kemudian beliau melahirkan kita dengan sangat susah payah juga. Mayoritas ulama membaca dengan fathah, yaitu membaca dengan fathah huruf kaf, karoha. Qiraah inilah yang dipilih oleh Abu Ubaid. Abu Ubaid berkata, demikianlah lafaz al-kar yang tertera dalam Al-Quran, yakni dengan fathah, huruf kafnya fathah, kecuali untuk kata al-kur yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Hal itu disebabkan oleh lafaz kur yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah itu adalah isim, sedangkan lafaz al-kar yang terdapat pada selainnya merupakan masdar. Adapun orang-orang Kufah, mereka membaca firman Allah itu dengan huruf
kaf dhammah, yaitu kurha. Yang keempat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahran, yang artinya mengandungnya sampai menyapihnya selama 30 bulan. Nah, Ibnu Abbas berkata, jika seorang wanita hamil dalam jangka waktu 9 bulan, maka dia akan menyusui selama 21 bulan. Jika dia hamil selama 6 bulan, maka dia akan menyusui selama 24 bulan. Diriwayatkan bahwa ada seorang wanita yang melahirkan dengan usia kehamilan 6 bulan. Kemudian dihadapkan kepada Utsman. Utsman hendak menjatuhkan hukuman kepadanya. Namun Ali berkata kepada Utsman, hukuman itu tidak wajib atas dirinya, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, para ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Dengan demikian, menyusui itu berlangsung selama 24 bulan atau 2 tahun, sedangkan hamil itu berlangsung selama 6 bulan. Kemudian Utsman menarik pendapatnya dan mengurungkan niatnya untuk memberikan hukuman kepada wanita tadi. Diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan tentang Abu Bakar As-Siddiq, di mana ibunya mengandung dan menyusuinya selama 30 bulan. Ibunya mengandung selama 9 bulan dan menyusuinya selama 21 bulan. Kemudian yang kelima yaitu firman Allah, hatta idza balagha asyuddahu, yang artinya sehingga apabila ia telah dewasa. Ibnu Abbas berkata 18 tahun. Dalam riwayat Atha, Ibnu Abbas berkata, Abu Bakar menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Abu Bakar berusia 18 tahun, sementara Nabi berusia 20 tahun menuju Syam untuk melanjutkan perniagaan. Mereka kemudian singgah di sebuah rumah yang di sana terdapat pohon sidroh. Nabi duduk di bawah naungan pohon itu, sementara Abu Bakar pergi menemui rohib yang ada di sana untuk bertanya tentang masalah agama. Sang rohib kemudian berkata, wahai Abu Bakar, siapa yang ada di bawah naungan pohon itu? Abu Bakar menjawab, Muhammad bin Abdullah bin Abu Muthalib. Sang rohib berkata, demi Allah, orang ini adalah seorang nabi, sebab tidak ada seorang pun yang berteduh di bawah pohon tersebut setelah Isa. Maka muncullah dalam hati Abu Bakar keyakinan dan kepercayaan kepada beliau. Oleh karena itu, dia hampir tidak pernah berpisah dengan Rasulullah, baik dalam perjalanan maupun ketika mukim. Ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi itu saat usia 40 tahun, maka Abu Bakar pun telah membenarkan Rasulullah yang ketika itu masih berusia 38 tahun. Ketika beliau berusia 40 tahun, beliau berkata, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Kemudian yang keenam yaitu firman Allah, Rabbi auzi'ni, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku. Yakni, berikanlah ilham kepadaku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan. Lafaz kata an ashkuro berada pada posisi nasab karena terjadinya masdar, yakni ilhamkanlah kepadaku syukur atas nikmatmu. Ala itu artinya kepadaku, yakni atas nikmat yang telah Allah berikan kepadaku berupa petunjuk. Kemudian wa ala walidayya, dan kepada ibu bapakku, yaitu berupa kasih sayang dan kelembutan, sehingga keduanya mendidikku di waktu kecil.
Menurut suatu pendapat yang telah engkau berikan kepadaku, yaitu berupa kesehatan dan pemeliharaan, dan kepada kedua orang tuaku, yaitu berupa kekayaan dan kemegahan. Ali berkata, ayat ini diturunkan tentang Abu Bakar As-Siddiq, di mana kedua orang tuanya masuk Islam. Tidak ada seorang pun dari kaum muhajirin yang kedua orang tuanya masuk Islam selain Abu Bakar. Maka Allah pun memerintahkan Abu Bakar untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan Allah pun mewajibkan hal itu kepada generasi setelahnya. Ayah Abu Bakar adalah Abu Kuhafa Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Ibunya adalah Ummu Al-Khair. Namanya adalah Salma binti Sakhor bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad, ibu Abu Kuhafa, yaitu nenek Abu Bakar dari pihak ayahnya, adalah Qailah, sedangkan istri Abu Bakar bernama Qutailah binti Abdul Uzza. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu firman Allah, wa aslih li fi zurriyati, berikanlah kebaikan kepadaku dan juga sampai kepada anak cucuku. Maksudnya, jadikanlah keturunanku sebagai orang-orang yang soleh. Ibnu Abbas berkata, tidak ada seorang pun dari anak, ayah, dan ibu Abu Bakar kecuali mereka semua beriman kepada Allah semata. Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang orang tuanya, anaknya, dan putrinya masuk Islam secara keseluruhan kecuali Abu Bakar. Ibnu Abbas berkata, aku kembali dari pendapat yang dulu ku anut, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang ikhlas dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masuk ke tafsir selanjutnya, yaitu tafsir dari Al-Jalalain. Yang pertama yaitu wa wasainal insana biwalidaini ihsana. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu ibu dan bapaknya. Menurut suatu qiraat, tafal ihsanan dibaca husna. Maksudnya, kami perintahkan manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sedangkan lafal ihsana adalah masdar yang dinasabkan oleh fi'ilnya yang diperkirakan keberadaannya. Demikian pula penjabarannya bila dibaca husna. Kemudian, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan, yang artinya ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Maknanya di sini itu dengan rasa yang sangat susah payah dalam mengandung maupun melahirkannya. Kemudian wa hamluhu wa fisaluhu, yang artinya mengandungnya sampai menyapihnya, yaitu menyapihnya itu menyusuinya. Salasuna syahron, selama 30 bulan, yakni dalam masa 6 bulan sebagai batas yang paling minimal bagi mengandung, sedangkan sisanya 24 bulan atau 2 tahun itu masa menyusui yang sangat maksimal. Menurut suatu pendapat, jika seorang ibu mengandung selama 6 bulan atau 9 bulan, maka sisanya adalah masa menyusui. Selanjutnya yaitu hatta, yang artinya sehingga, menunjukkan makna bagi sejumlah yang diperkirakan keberadaannya, yakni dia hidup sehingga idza balagha asyuddahu, apabila ia telah dewasa. Yang dimaksud dengan pengertian dewasa ialah kekuatan fisik, akal, dan inteligensiannya telah sempurna, yaitu perkiraan usia
33 tahun atau 30 tahun. Wa balagha arba'ina, dan umurnya sampai 40 tahun, yakni genap mencapai usia 40 tahun dalam usia seseorang yang telah mencapai batas maksimal kedewasaannya. Qala Rabbi, ia berkata, wahai Tuhanku, ya Tuhanku, dan seterusnya. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sewaktu usianya mencapai 40 tahun. Sesudah 2 tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi utusan. Lalu ia beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beriman pula lah kedua orang tuanya. Kemudian setelah itu menyusullah anaknya yang bernama Abdurrahman. Lalu kemudian menyusullah cucunya yang bernama Atik. Auzi'ni, tunjukilah aku. Maksudnya di sini itu memberikan petunjuk, memberikan ilham. An ashkura ni'mataka allati an'amta. Untuk mensyukuri nikmat yang telah engkau berikan. Nikmat berupa nikmat yang di sini berupa nikmat yang diberikan ala walidayya, kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, yaitu nikmat tauhid tadi. Wa an a'mala sholihan taradahu, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang telah engkau ridhoi. Maka Abu Bakar segera memerdekakan 9 hamba sahaya yang beriman. Mereka disiksa karena memeluk agama Allah. Wa aslih li fi zuriyati, berikanlah kebaikan kepadaku dan berikan juga kebaikan kepada cucuku. Maka semua anak cucunya adalah orang-orang yang beriman. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, yang artinya, sungguh aku bertaubat kepada engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Orang muslim di sini yaitu orang yang berserah diri tadi, ikhlas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Berikut ada beberapa nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Yang pertama yaitu membiasakan anak untuk selalu berbuat baik kepada orang tua. Nah, berbuat baik di sini tuh ada banyak caranya. Yang pertama, berbuat baik dalam perkataan, yaitu kata-kata yang kita ucapkan kepada kedua orang tua itu hendaklah kata-kata yang baik, kata-kata yang lemah lembut, tutur kata yang sopan santun. Kita lemah lembut dan menunjukkan rasa hormat kita kepada kedua orang tua kita. Nah, kalau dia tuh berbuat baik dalam hal perbuatan, contohnya kita membantu kedua orang tua kita. Kita membantu menyelesaikan urusan-urusannya, kita membantu meringankan beban-bebannya, kita membantu beliau gitu dalam melakukan suatu perbuatan, asalkan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan agama dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membantu dalam bentuk harta, yaitu kita membantu memberikan sesuatu yang orang tua kita butuhkan. Nah, setelah kita memberikan sesuatu tersebut, hendaklah kita jangan mengungkit-ungkit pemberian kita tersebut, karena itu dapat melukai hati dari kedua orang tua kita, yaitu ibu dan bapak kita. Yang kedua yaitu membiasakan anak untuk menghormati kedua orang tua, terlebih pada seorang ibu, karena ibu itu sangat berjasa bagi kita. Beliau yang mengandung, melahirkan, menyusui, mendidik, merawat. Ibu itu yang paling berjasa dalam mendidik, merawat, dan menjaga anaknya. Orang tua harus mengajarkan kepada anak tentang sikap hormat dan kasih sayang. Kegagalan dalam mendidik anak tersebut
akan menyebabkan ketika anak telah dewasa, dia akan durhaka kepada kedua orang tuanya. Dia tidak sayang kepada kedua orang tuanya, dia tidak tahu bagaimana cara menyayangi kedua orang tua karena sedari kecil tidak pernah dididik oleh orang tuanya bagaimana cara agar menghormati dan menyayangi kedua orang tua. Jadi, hal tersebut disebabkan karena kurangnya rasa kasih sayang dan perhatian orang tua dalam mendidik anak. Yang ketiga yaitu mematuhi nasihat dan perintah kedua orang tua. Mentaati kedua orang tua itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Haram hukumnya mendurhakai kedua orang tua. Tidak diperbolehkan sedikit pun durhaka kepada mereka kecuali apabila mereka menyuruh kita untuk menyekutukan Allah dan mendurhakai Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 15, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada dalam pengetahuanmu tentang hal itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Apapun itu, jika bukan dalam perkara yang mendurhakai Allah, maka kita wajib mentaatinya, termasuk perkara yang paling diwajibkan. Oleh karena itu, seorang muslim tidak diperbolehkan untuk durhaka atau menentang apa saja yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya. Yang keempat yaitu membiasakan seorang anak untuk menerima kondisi kedua orang tuanya dalam keadaan apapun. Anak yang bisa mensyukuri akan selalu merasa cukup, menghargai apa yang ia miliki, dan tidak serakah. Anak yang selalu bersyukur akan memahami bahwa apa yang orang tua mereka lakukan itu untuk mereka. Misalnya menyiapkan makanan, memeluk, atau membelikan mainan. Nah, selain itu, anak yang tidak diajarkan bagaimana bersyukur, mereka akan selalu merasa berhak atas segala hal dan terus-menerus akan merasa kecewa. Yang kelima yaitu membiasakan anak untuk selalu mendoakan kedua orang tuanya. Betapa beruntung dan bahagianya jika orang tua memiliki anak yang senantiasa selalu mendoakan kedua orang tuanya. Orang tua terus mendoakan anaknya dengan doa-doa yang baik sebagai bentuk rasa cinta dan kasih sayang kepada anaknya. Dalam mendoakan anak, orang tua harus mewaspadai untuk tidak mendoakan keburukan bagi anaknya, apapun kondisinya, karena hal itu akan membuat keburukan bagi si anak. Perkataan seorang ibu adalah doa. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam berkata-kata kepada anak-anak, karena bisa menjadi perkataan itu adalah suatu doa. Orang tua selalu mendoakan kebaikan kepada anak-anaknya. Nah, oleh karena itu, anak-anak juga senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, karena orang tuanya mendoakan kebaikan kepada anaknya. Apa harapan orang tua itu selalu diberikan pasti yang terbaik untuk anaknya. Nah, sebagai seorang anak, hendaklah kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar kedua orang tua kita selalu diberikan rasa kasih sayang, diberikan rezeki yang mencukupi, dan diberikan selalu tentunya kesehatan. Kesimpulannya, berdasarkan data yang diperoleh dan hasil dari analisis yang saya lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15 tadi, yang pertama yaitu membiasakan anak untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, yang kedua yaitu membiasakan anak untuk selalu menghormati orang tua. Yang ketiga, membiasakan anak untuk selalu mentaati nasihat ataupun perintah dari kedua orang tua. Dan yang keempat, membiasakan anak untuk selalu menerima kondisi orang tua bagaimanapun itu.
Dan yang terakhir yaitu membiasakan anak untuk selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dalam mengimplementasikan pendidikan akhlak pada anak, diperlukan berbagai upaya yang dapat mendorong anak untuk melakukan berbagai aktivitas yang dapat mencerminkan nilai dari pendidikan akhlak, terutama tentang akhlak hormat kepada orang tua. Dalam hal ini, diperlukan beberapa metode yang sifatnya saling melengkapi dan saling berhubungan agar dapat menghabiskan suatu pembelajaran yang baik jika diaplikasikan secara bersama-sama. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan juga berbakti kepada kedua orang tua kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.